Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel YouTube aku. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel YouTube aku, jangan lupa follow Instagram aku, kemudian follow TikTok aku Tias Widi Rahayu, kemudian Instagram juga Tias Widi Rahayu, dan channel YouTube Tias Widi Rahayu jangan lupa untuk di-subscribe. Nah, bagi teman-teman yang ingin ikut bimbel ataupun beli PDF materi, beli PDF soal P3K Perawat, teman-teman bisa langsung hubungi admin di situ. Oke, di part 85 ini aku mau bahas soal P3K Perawat kompetensi teknis sesuai dengan FR terbaru tahun 2024, dan yang mana di tahun soal ini tuh aku bikin sesuai dengan kisi-kisi tahun sebelumnya yang sudah disesuaikan dengan peserta bimbel yang lulus ujian P3K tahun 2023. Oke, di rilis tahun 2024 ini, di bulan ini juga aku sudah rilis website untuk teman-teman bisa latihan tryout di Tias Academy. Ya, ini alamat webnya. Teman-teman bisa beli di situ ya, teman-teman ya. Itu isinya soal P3K Perawat 1, P3K Perawat 2, kemudian ada soal manajerial juga, teman-teman bisa langsung beli di situ. Oke, nggak perlu lama-lama, kita langsung mulai pembahasan soal nomor 1. Nah, di sini soal nomor 1 seperti ini ya, teman-teman ya. Seorang laki-laki usianya 40 tahun dibawa ke IGD karena luka bakar. Hasil pemeriksaan tekanan darah ini 90/60 mmHg, frekuensi nadinya 102 kali per menit, frekuensi napasnya ini 30 kali per menit. Suhunya 37,7, tampak meringis, luka bakar di derajat 2 pada daerah tangan kanan, kemudian dada dan paha kanan. Berat badannya 50 kg. Kira-kira berapa kebutuhan cairan 8 jam pertama pada kasus tersebut? Oke, caranya ketika teman-teman ditanyakan adalah kebutuhan cairan pada pasien dengan luka bakar, rumusnya adalah 4 cc dikali berat badan dikali luas luka bakar, teman-teman. 4 cc itu rumusnya, jangan ada yang tanya lagi, dikali berat badannya itu 50 kg, dikali luas luka bakarnya adalah di daerah dada itu 9, kemudian tangan kanan itu juga 9, paha kanan itu juga 9, karena kalau kaki aja total 18, sedangkan dia itu dari paha ya. Oke, berarti totalnya adalah 27%. Nah, karena yang ditanyakan itu 8 jam pertama, kita hitung dulu 4 cc dikali 50 kg dikali 27 itu berapa? Jawabannya adalah 5400 cc. Dan karena yang diminta adalah 8 jam, berarti jawabannya adalah 50% dari kebutuhan total. Jadi jawabannya adalah 2700 cc. Jawabannya adalah yang D. Nah, gampang banget kan teman-teman? Ya, bagi peserta yang mau beli soalnya bisa langsung di sini, hubungi adminnya di situ. Bentuknya PDF, ada 500 soal. Kemudian jangan lupa subscribe channel YouTube aku Tias Widi Rahayu karena banyak pembahasan soal-soal. Kemudian follow TikTok aku Tias Widi Rahayu dan follow Instagram aku Tias Widi Rahayu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ya, gampang banget ya soal nomor 1 ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa langsung hubungi admin di situ atau komen di kolom komentar. Lanjut soal nomor 2, teman-teman. Di sini soal nomor 2, seorang kepala keluarga umurnya 60 tahun menderita TB paru sejak 4 bulan yang lalu. Saat batuk, mulutnya itu ditutup dengan tisu. Rumahnya itu tampak bersih dan rapi, genteng kaca terpasang di atap kamar. Fungsi keperawatan keluarga, fungsi keluarga yang telah dicapai pada keluarga tersebut apa? Yang A, fungsi sosial. Kalau fungsi sosial ini ada hubungannya dengan hubungan baik dengan keluarga. Ya, oke, semua anggota keluarga itu ada hubungannya yang baik. Tidak ada yang bentrok, tidak ada yang saling menyalahkan, tidak ada yang pokoknya itu tidak ada keributan gitu. Kemudian fungsi afektif itu fungsi kasih sayang ya, teman-teman ya. Jadi itu adanya kasih sayang antara si A dan si B. Kemudian fungsi ekonomi, terpenuhinya kebutuhan ekonomi, teman-teman. Semua kebutuhan ekonomi dari sandang, pangan, papan itu semua tercukupi.
Oke, kalau fungsi reproduksi berarti gimana caranya dia berencana untuk KB ataupun memiliki anak, ya. Oke. Sedangkan fungsi perawatan kesehatan keluarga, dia itu gimana caranya merawat anggota keluarga yang sakit, merawat anggota keluarga yang sakit. Nah, karena di sini rumahnya tampak bersih, dia sudah bisa tutup mulut ketika batuk, rapi juga. Jadi jawabannya adalah fungsi perawatan kesehatan keluarga sudah diterapkan dengan baik. Oke, gampang banget kan teman-teman kalau ada pertanyaan seperti ini ataupun soal seperti ini, ya. Gampang, lanjut ke soal nomor 3. Oke, sebelum lanjut ke soal nomor 3, jadi di sini aku menyediakan PDF e-book ya namanya ya. Untuk modul soal FRP3K Perawat harganya 150.000, itu lengkap sudah dengan pembahasan, ada soal manajerial, soal kompetensi teknis, soal kompetensi manajerial, itu lengkap di situ. Ada 500 soal bisa untuk D3 dan nurse. Kemudian ada modul juga untuk semua formasi harganya 100.000, bentuknya PDF. Di situ ada manajerial, soal sosiokultural, soal wawancara, lengkap dengan pembahasan 200 soal. Ada tips dan triknya juga, kisi-kisi dan terbaru itu juga sudah tersedia. Yang mau beli bisa langsung hubungi adminnya di situ ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa follow TikTok aku, follow Instagram aku, dan subscribe channel YouTube aku. Nyalain loncengnya ketika aku upload video terbaru. Ketika aku ngadain live gratis, teman-teman bisa langsung ikut. Lanjut. Ya, soal berikutnya adalah soal nomor 3 teman-teman. Di sini soal nomor 3. Seorang kepala keluarga umurnya 35 tahun, memiliki anak umurnya 7 tahun. Dikunjungi perawat ke rumahnya, hasil pengkajian tinggi badannya adalah 115 cm. Nampak lebih rendah dibanding dengan teman sebayanya. Perawat itu akan melakukan edukasi tentang stunting, tetapi kepala keluarga itu tidak mengizinkannya. Apakah prinsip etik yang terjadi pada kasus tersebut? Yang A justice, yang B veracity, yang C autonomy, yang D accountability, atau yang E non maleficent? Ada kata kunci tidak mengizinkannya. Ketika salah satu anggota keluarga akan diberikan edukasi tapi tidak setuju, berarti jawabannya adalah otonomi, haknya pasien, kebebasan dalam menentukan hak. Apakah dia setuju atau dia menolak? Kalau justice itu adil dalam memberikan pelayanan kesehatan, ya. Justice itu adil. Accountability itu bertanggung jawab, ya. Jadi dengan tindakannya dia itu bisa bertanggung jawab. Kemudian non maleficent adalah tidak melukai, ya, tidak melukai siapapun. Veracity berarti apa teman-teman? Yang namanya veracity, jujur dalam melakukan tindakan atau memberikan informasi kepada keluarganya pasien. Kemudian ada apa? Fidelity teman-teman. Kalau fidelity berarti di sini selalu menepati janji. Oke. Kemudian kalau dia non maleficent, tidak melukai, beneficent teman-teman. Apa? Bermanfaat. Beneficent. Bermanfaat ya teman-teman ya. Oke. Jadi jawaban yang paling tepat adalah autonomi, hak, karena kita harus menghargai setiap keputusan yang diberikan oleh keluarganya pasien ataupun kepala keluarganya pasien. Oke, gampang kan? Ya. Lanjut. Soal nomor 4 teman-teman. Di sini perawat melakukan kunjungan keluarga mendapatkan seorang laki-laki umurnya 50 tahun. Sejak 3 hari yang lalu dengan keluhan sakit kepala berulang. Kadang merasa sesak. 1 minggu yang lalu kontak dengan pasien COVID-19. Perawat menganjurkan isolasi mandiri di rumah. Namun esok harinya terlihat rekreasi bersama keluarga di tempat bermain anak. Diagnosa keperawatan yang tepat apa? Yang A ketidakpatuhan, bukan. Yang B defisit pengetahuan keluarga, enggak, karena sudah tahu juga pasiennya COVID. Kemudian defisiensi kesehatan keluarga, enggak. Kesiapan, kalau semuanya kesiapan itu semuanya positif, yaitu kan negatif. Berarti ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, karena sudah dianjurkan untuk isolasi mandiri dengan kondisi pasien itu habis kontak dengan pasien COVID-19, berarti beresiko ya. Nah, karena mungkin dia tidak mau periksa, tidak mau
melakukan perawatan, tidak mau dirawat di rumah sakit, dia itu melakukan isolasi mandiri. Nah, isolasi mandiri itu kan dianjurkan beberapa hari, tapi dia esok harinya adalah melakukan rekreasi bersama keluarga di tempat bermain anak. Jadi dia itu belum bisa melakukan pemeliharaan kesehatan dengan baik. Jadi jawabannya adalah yang gampang ya teman-teman ya. Ya. Oke, sebelum lanjut ke soal berikutnya, jadi di sini aku memiliki website terbaru, namanya Tias Academy ya websitenya. Silakan dikunjungi, silakan dicek karena di situ itu isinya adalah soal-soal tryout. Ada soal tryout P3K Perawat 1, soal tryout manajerial 1, kemudian ada tryout P3K 2. Itu sudah tersedia. Silakan teman-teman bisa beli di situ. Caranya buat akun, kunjungi dulu websitenya Tias Academy, kemudian buat akun, login, kemudian pilih paket, beli paket dan dibayar, kemudian di payment. Kemudian teman-teman baru bisa melakukan pengerjaan soal tryout sesuai dengan kisi-kisi terbaru CAT, 90 soal kompetensi teknis, 20 soal sosio, 25 manajerial, 10 soal wawancara. Bisa dikerjakan berulang dan masa aktifnya adalah 6 bulan. Oke, lanjut. Ya, soal berikutnya soal nomor 5, teman-teman. Di sini soal nomor 5 seperti ini. Perawat melakukan kunjungan keluarga, mendapatkan anak perempuan, di situ usianya 12 tahun. Sejak 1 hari dengan keluhan nyeri haid. Ya, hasil pengajiannya itu pasiennya mual, kram juga ya di bagian bawah perut dan menjalar hingga ke punggung. Nyeri haidnya itu biasa terjadi di hari pertama. Keluarga menganggap hal tersebut normal dan biasa membeli obat di warung. Apakah masalah ketidakmampuan tugas keluarga pada kasus tersebut? Yang mengenal masalah bukan, karena keluarga itu udah tahu pasiennya mengalami nyeri karena sedang haid. Berarti mengenal masalah kesehatan lagi itu sudah bukan. Kemudian yang B, mengambil keputusan yang tepat. Nah, ketika sudah tahu nyeri, itu bukan membeli obat, tapi mungkin bisa diperiksa ataupun dikompres. Ya, kemudian yang C, menggunakan pelayanan kesehatan, belum sampai ke pelayanan kesehatan. Kemudian yang D, merawat anggota keluarga yang sakit, bukan, itu nanti. Memodifikasi lingkungan yang mendukung kesehatan, itu juga nanti. Ketika kita sudah mengetahui masalah yang terjadi di lapangan, masalah yang terjadi di masyarakat, kita ambil keputusan. Tindakan yang harus kita ambil itu apa? Kayak gitu, berarti dia bisa mengambil keputusan. Apakah dirawat, dibawa pulang, atau dia beli obat aja, gitu ya. Lanjut soal nomor 6 ya teman-teman ya. Di situ soal nomor 6 seperti ini. Perawat melakukan kunjungan rumah, mendapatkan seorang laki-laki umurnya 50 tahun, menderita hipertensi sejak 5 tahun yang lalu. Hasil pengajian, klien itu sering mengonsumsi makanan digoreng dan diasinkan. Jarang memeriksakan kondisi kesehatannya dan minum obatnya juga tidak teratur, teman-teman. Apakah diagnosa keperawatan pada kasus di atas? Ketika kondisi pasien itu sudah pernah sakit, sudah pernah menikah, sudah pernah melakukan pengobatan, berarti udah bukan kurang pengetahuan, bukan perilaku cenderung beresiko juga bukan, pemeliharaan kesehatan tidak efektif itu juga bukan, kemudian ketidakefektifan manajemen. Nah, ketika pasien itu sudah sampai pengobatan, sudah diberikan obat, kemudian disuruh melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, itu sudah masuk ke manajemen kesehatan ya teman-teman ya. Kok bisa manajemen kesehatan? Iya ya teman-teman ya. Jadi di situ itu emang benar-benar kita gimana caranya melakukan manajemen kesehatannya si pasien, memantau, minum obat, kemudian memeriksa kondisi kesehatannya itu perlu sekali. Oke? Lanjut soal nomor 7. Nah, di sini soal nomor 7, seorang laki-laki 35 tahun dirawat di ruang bedah dengan luka bakar karena kecelakaan kerja. Hasil pengkajian, pasien itu mengeluh nyeri dan lemas. Pemeriksaan fisik itu luka bakar derajat 2 di seluruh bagian lengan kanan dan di seluruh area abdomen dan dada. Tekanan darah 140/110, frekuensi ada di 88 kali per menit, napasnya 30 kali per menit, dan suhunya 38 derajat Celcius. Berapa persen luas luka bakar pada pasien? Di situ terdata bahwa lengan kanan yang sakit. Ketika kondisi luas luka bakar lengan kanan berarti itu 9, ya. Kemudian ditambah seluruh area abdomen 9% juga. Dan dada itu 9%. Jadi totalnya adalah 27%. Yang mana? Yang C.
Clear ya teman-teman ya? Gampang banget kan? Oke, lanjut. Oke, jadi itu merupakan soal yang bisa teman-teman pelajari untuk persiapan ujian P3K Prawa tahun 2024. Tersedia untuk belajar, tersedia tryout di Tias Academy. Ini website yang baru rilis hari kemarin tanggal 17. Silakan teman-teman bisa buka soal-soalnya, bisa dibeli. Nanti rencananya malam ini tuh aku mau update. Semoga nanti itu tidak ketiduran, biar aku itu bisa update soal-soal terbaru lagi untuk teman-teman bisa latihan dan bisa belajar untuk ujian P3K Prawa tahun 2024. Kemudian di situ juga tersedia ada ebook PDF ya teman-teman ya. Ini ebooknya harganya 150.000, lengkap dengan pembahasan FR terbaru dari peserta bimbel tahun lalu. Kemudian ada ebook juga untuk semua formasi manajerial, sosio, dan wawancara. Harganya adalah 100.000 aja, yang tadi dari 200 soal lebih. Tips dan triknya itu juga sudah tersedia. Gampang ya teman-teman ya. Oke. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya.